Oke teman-teman, kali ini ada motor Vario Karbu, Vario yang lama ini ya. Ini kondisinya mogok dan akinya ngedrop. Ini kita kontak ya. Ini sudah saya kontak. Jadi ini mati. Nah, ini mati. Mati semua ya. Di engkol juga mati. Nah, untuk Vario ini, langkah pertama yang dilakukan ketika kondisi aki ngedrop kayak gini, langsung kita coba pinjamkan aki yang masih ada arusnya atau masih normal ya. Sekarang akan saya coba pinjamkan aki ya. Nah, sekarang akan saya lepas aki yang bawaannya. Ini saya lepas. Sekarang saya cek pakai lampu ya. Kalau ini benar-benar gak ada arusnya. Nih, ya teman-teman ya. Nih. Benar-benar gak ada arusnya. Sekarang saya akan kasih aki yang masih normal. Ini jadi ya. Nah, jadi ini ya teman-teman. Jadi sekarang akan saya kasih aki ini. Nah, ini sudah saya pasang aki yang kondisinya normal. Sekarang akan saya coba hidupkan. Nah, hidup ya teman-teman. Cuman pasang aki langsung hidup. Sekarang saya coba lepas salah satu kabel dari akinya. Nah, dan ternyata langsung mati ya. Jadi motor ini nggak bisa hidup tanpa aki. Nah, jadi kenapa kalau dikasih aki dia bisa hidup? Karena CDI ini mendapat arus dari aki. Tapi lama-kelamaan aki ini juga akan ngedrop dan akhirnya motor juga mogok lagi ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya Vario dan punya gejala masalah seperti ini, tiba-tiba mogok dan akinya ngedrop, dan ini sering terjadi pada motor Vario Karbu ya. Jadi motor ini pengisiannya ini nggak normal. Dan sering terjadi itu adalah dari kiproknya. Jadi dari ini. Sekarang akan saya coba ganti ya. Tadi saya sudah beli. Nah, saya copot. Ini saya beli ori. Sekarang saya pasang ya. Dan sekarang ini hidup tanpa aki ya. Ini aki saya lepas. Sekarang saya hidupkan. Kita kontak. Nah, jadi sekali engkol langsung hidup ya teman-teman. Jadi motor ini kendalanya ada di kiprok ya teman-teman. Kenapa kiprok?
Karena motor ini untuk mengisi arus CDI itu berasal dari kiprok. Jadi ini sepul pengisian, kabel warna putih, terus dia keluar warna merah. Kabel warna merah itu mengisi ke CDI dan juga bercabang ke aki ya. Jadi nih, jadi gambarannya gini ya. Jadi dari sepul dia menuju ke kiprok. Jadi kabel yang putih dia mengeluarkan kabel warna merah. Kabel warna merah ini menuju ke aki dan ke CDI. Dan CDI ini fungsinya untuk menghidupkan mesin ya, untuk menimbulkan api. Jadi ketika kondisi kiprok ini sudah enggak normal atau mati, kalau ini mati, otomatis pengisian ini putus ya. Jadi enggak ada penyuplai aki. Ketika kondisi kiprok mati, aki dalam keadaan normal. Jadi masih ada arusnya. Jadi motor ini belum mati. Tapi setelah beberapa saat dipakai, aki lama-lama ini akan ngedrop karena aki ini arusnya diambil ke CDI. Nah, jadi dia ke sini ke CDI. Jadinya aki sampai ngedrop. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Ini sering terjadi di motor Vario Karbu yang tiba-tiba mati dan akinya ngedrop. Jadi teman-teman, kalau kalian masih ragu apa benar-benar motor ini yang rusak itu kiproknya atau bukan, kalian lihat kondisi kabel ya. Nah, untuk kondisi kabel di motor ini kondisinya masih baik ya. Jadi nggak ada yang ini, kayaknya masih asli, nggak ada yang sambung-sambungan. Nah, kalau motor kalian kondisinya sudah agak ini kelihatan ada yang mencurigakan, itu dicek ya. Sebelum kalian beli kiprok, kalian juga bisa mengecek dengan cara ini ya. Jadi kalian beli ini bolep sen ya. Jadi ini ada kakinya dimekarkan kayak gini. Karena bisa jadi kalau masalahnya ada di sepul, jadi kalau sepulnya mati, itu juga bisa menyebabkan motor mogok dan gejalanya juga sama seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk lebih mantapnya lagi, sebelum kalian beli kiprok, kalian cek kabel pengisian dari sepul, yaitu kabel putih. Jadi caranya gini, ini kakinya dimekarin, kaki lampu sen. Kita masukkan satu kaki ke kabel putih dan satunya ke kabel hijau, yaitu kabel massa ground, dan yang satunya ke kabel putih, yaitu kabel dari sepul. Nah, jadi sekarang motor kita engkol ya. Nah, jadi tadi hidup ya teman-teman, walaupun sekali, karena ini jatuh tadi. Jadi kalau sudah begini, kita pastikan kondisi sepul masih normal dan kondisi massa juga masih tersambung ke ground. Jadi untuk kabel ini masih aman. Terus untuk mengecek keluaran dari kiprok yang menuju ke aki, caranya begini ya. Nah, untuk mengecek ini kiprok benar-benar mati atau tidak ya. Jadi pakai lampu ini lampu tadi ya yang masih hidup. Caranya gini ya. Jadi ini satu kabel kalian masukkan ke soket ini yang kabel warna merah, yaitu jadi kabel warna merah ini adalah keluaran dari arus pengisian. Jadi ini menuju ke aki ya. Jadi kita nggak langsung ambil kabel ke aki, karena takutnya kalau ada terganggu kabel ternyata ada yang putus ke aki, kita langsung ambil jalur
utamanya dari keluaran kiprok ini. Jadi ini kabel, ini kita masukkan ke kabel merah ini. Nah, jadi kabel merah ini keluaran dari kiprok ya, yang menuju ke CDI dan ke pengisian aki. Sekarang kita tancapkan. Nah, ini kiprok yang lama ya. Kita coba aja. Nah, untuk yang satunya kita tempelkan ke masa atau ground ya, ke rangka juga bisa. Jadi ini saya tempelkan ke sini saja ya. Nah, jadi yang satu ini masuk ke kabel merah, yang satu ke ground atau ke rangka. Sekarang akan saya starter ya. Dan jangan lupa di kontak dulu ya, karena ini keluaran dari kiprok ini melalui kontak. Nah, jadi kiprok ini benar-benar gak bisa mengeluarkan arus dari spool pengisian ya. Jadi arus pengisian udah ada arusnya, tapi dia gak bisa mengeluarkan arus ke kabel merah ini. Kita coba kiprok yang baru. Caranya sama ya. Ini kita masukkan ke kabel warna merah. Ini hanya untuk memastikan kalau kondisi kabel yang ada di motor ini masih normal ya. Nah, sekarang akan saya starter. Nah, jadi untuk kiprok yang baru ini, dia bisa mengeluarkan arus ya teman-teman. Jadi untuk keluaran kiproknya udah normal. Jadi dia walaupun tanpa aki, dia bisa mengisi arus ke CDI. Jadi motor bisa hidup. Nah, itu teman-teman ya. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Jadi pertama untuk mengeceknya, kalian coba aki yang normal dulu. Kalau masih bisa hidup, langsung kalian lepas akinya ke salah satu kabelnya. Nah, kalau kabelnya mati, itu berarti pertanda ada bermasalah di kiprok. Dan untuk mengecek kiprok benar-benar mati atau tidak, kalian bisa ikuti langkah-langkah kayak tadi ya. Nah, untuk sekarang saya akan coba cas. Jadi ini saya belum tahu ya, karena motor ini kesini tuh kondisinya aki sudah dalam keadaan drop. Dan ini mau saya cas, masih bisa atau tidak. Tapi yang jelas ini kiproknya sudah mati. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi maaf jika ada salah kata dalam saya menjelaskan video ini ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.